Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, halo teman-teman dan semuanya dimanapun berada. Selamat datang di vlog kita. Di video kali ini kita akan membahas modal sosial bangsa di tengah tantangan era revolusi industri 4.0. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Indira Tika Puri dengan NIM 2004775. Perkenalkan, nama saya Nadila Fitriani dengan NIM 206801. Perkenalkan, nama saya Kania Nurul Hanifah dengan NIM 205216. Penasaran dengan bahasannya? Yuk simak terus videonya. Enjoy! Modal sosial menurut Fukuyama tahun 2002, pendapat James Coleman, dalam Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal tahun 1988, adalah serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok atau bangsa yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka. Artinya, hanya mereka, yaitu keluarga atau kelompok yang memiliki nilai atau norma bersama yang diyakini dan ditaati anggotanya yang memungkinkan terjadinya kerjasama suatu bangsa sehingga bangsa tersebut menjadi bangsa yang kuat. Sebaliknya, masyarakat yang tidak taat lagi kepada nilai-nilai bersama atau common value dan hanya mengandalkan ikatan formalistik belaka akan membuat masyarakat hidup dalam atomik yang rentan bergesekan dengan perpecahan. Ada 3 indikator yang dapat kita ukur untuk menentukan posisi modal sosial kita selaku bangsa Indonesia, yaitu tingkat kejahatan, kondisi keluarga, dan kepercayaan. Ukuran ini tentu sangat penting untuk membaca situasi sosial kita saat ini. Sebagai bangsa yang besar, kita sangat bergantung pada tingkat saling kepercayaan antara suku-suku, agama-agama, dan daerah-daerah yang berbeda satu dengan yang lain. Kita sadar kita mempunyai potensi sebagai bangsa yang besar. Namun, kita juga sadar sangat rentan jatuh sebagai bangsa gagal dan terhina menjadi kuli bangsa-bangsa yang lain. Nah, tadi teman saya Indira Tika telah memaparkan konsep dari modal sosial. Sekarang saya akan memaparkan contoh dari modal sosial tersebut. Fukuyama menegaskan bahwa hubungan modal sosial dengan kepercayaan sangatlah erat. Kita percaya kepada teman kita hanya karena kita telah membuktikan bahwa teman kita adalah orang yang baik, jujur, adil, dan penuh kekeluargaan. Apa yang kita sepakati sebagai nilai luhur atau nilai kebaikan benar-benar kita saksikan pada teman kita tersebut. Selanjutnya, kita mau ikut organisasi karena kita percaya bahwa organisasi itu melakukan tindakan yang luhur. Kita tidak akan percaya kepada orang asing karena kita tidak tahu tindak tanduknya apakah baik atau buruk. Mereka yang saling percaya dengan sendirinya akan saling membantu, mengurangi pertikaian, mengurangi kecurigaan, dan tidak bersengketa. Dengan kepercayaan, hubungan seseorang dan kelompoknya akan menjadi lebih kuat dan cenderung mengabaikan hal-hal yang bersifat untung rugi. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya suatu kelompok menjadi efisien. Oleh karena itu, kepercayaan sangat penting untuk membawa kemakmuran suatu bangsa. Contoh lainnya adalah gotong royong. Pada masyarakat kita, budaya gotong royong yang hidup sejak lama sangat signifikan dalam melahirkan produktivitas masyarakat. Masih ingatkah kalian dengan kehidupan di desa tempo hari? Semua pembangunan di desa berlangsung dengan ditopang gotong royong. Dengan gotong royong, pembangunan di desa tidak memerlukan uang sedikit pun. Tak ada uang untuk menanam padi, memanen, rewangan pesta, minta makan, atau minta minum. Bandingkan dengan masyarakat modern saat ini,
Meski gotong royong atau kerjasama antar masyarakat di suatu kelompok atau organisasi terjadi, namun gotong royong tersebut selalu dibangun di atas hubungan yang sifatnya formal. Kita ada dalam suatu organisasi karena ikatan kontrak antar pihak, aturan bersama, kesepakatan, atau bahkan sanksi. Untuk kerjasama dalam suatu organisasi saja, sekarang mesti bayar mahal. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat modern saat ini lebih cenderung bersifat individualis dan mengabaikan gotong royong atau kerjasama yang alami. Karena itu, ikatan informalah dan nilai persaudaraanlah yang sangat penting dalam memperkuat modal sosial di tengah masyarakat modern saat ini. Halo guys, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Namun, bagaimana di era sekarang yang sudah menjadi tantangan di revolusi 4.0? Tantangan perubahan sosial telah menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya fenomena yang berdampak pada bidang teknologi saja, namun telah mendistruksi berbagai bidang lain seperti sosial, hukum, dan ekonomi. Akibat yang ditimbulkan dari disrupsi ini membuat tantangan dunia berubah drastis. Namun, di balik itu, peran industri yang besar yang menyangkut hidup masyarakat bisa disebut modal sosial. Namun, apabila modal sosial tersebut dikelola pada perspektif pemilik modal yang selalu bertumpu pada profit atau keuntungan dengan cara efisiensi pekerja, dan itu secara perlahan menghilangkan makna modal sosial tersebut, maka sesungguhnya revolusi 4.0 pada fase berapapun akan berujung pada revolusi sosial yang menyebabkan kekacauan sebuah pemerintah. Disinilah urgensinya sinergitas revolusi 4.0 sebagai kebutuhan. Maka pentingnya memanfaatkan modal sosial yang dinamis dalam membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan proses-proses sosial yang nyata atau real. Dalam era industri 4.0 ini sendiri adanya pergeseran ruang publik baik secara fisik, fungsi, arti ke arah ruang publik yang digital atau jejaring sosial. Pemanfaatan modal sosial yang dinamis diharapkan tidak hanya sebatas wacana dan diskusi di kalangan akademisi saja, praktisi, dan birokrasi. Dengan harapan ruang publik yang tercipta dari modal sosial yang dinamis mampu membentuk kohesi sosial yang dinamis. Hal ini dapat diwujudkan pengendalian karakteristik fisik dan spasial ruang publik diharapkan mampu memberikan respon dari era industri 4.0 ini. Modal sosial yang dinamis dalam bentuk interaksi sosial yang diakomodasi dalam ruang publik diharapkan menjadi pembelajaran antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, komunitas satu dengan komunitas lain. Dalam konteks yang lebih luas, ruang publik adalah sebagai subsistem sosial dari eksistensi kota. Tentunya, ruang ini memiliki peran sangat penting dalam mengontrol, mengendalikan, dan menegaskan orientasi perkembangan ruang kota baik secara morfologis maupun sosiologis. Artinya, hanya mereka, keluarga atau kelompok yang memiliki nilai, norma bersama yang diyakini dan ditaati anggotanya yang memungkinkan terjalinnya kerjasama suatu bangsa sehingga bangsa tersebut menjadi bangsa yang kuat. Sebagai bangsa besar dalam hal jumlah penduduk, jumlah pulau, jumlah suku, kekayaan alam, dan lainnya, kita sangat bergantung pada tingkat saling kepercayaan di antara suku-suku, agama-agama, dan daerah-daerah yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Demikianlah video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya, mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan kata atau materi. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.